Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, wa laysa narju siwa, fajrik ila
السالمين أعوذ بالله من الشياطين ياسين وشعري أبي الله العدار استغفر الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. استقم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعم. رخصة يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد رضي الله عنه وعنكم. الكتاب فوائد المختار إلى أنه أنقل قيل لما بلغ سفيان الثوري رضي الله عنه من العمر 15 سنة قال لأمه يا حبيب الله تعالى فقالت يا ولدي إنما يهدى للملوك من يصلح لهم وأنت ما فيك شيء يصلح الله فاستحيا ودخل بيتا فأقام فيه 5 سنين متوجها إلى الله تعالى بالعبادة. أفضل أظن في الدخل في فوائد المختار. معنى فوائد المختار لا يجب في نعم. فدخلت عليه أمه بعد ذلك فوجدته مجتهدا في العبادة وعليه آثار السعادة فقبلت بين عينه وقالت يا ولدي الآن قد وهبتك الله فخرج عنها وغاب 10 سنين في ساحته متلذذا بعبادته فاشتاق إلى أمه فزارها ليلا فلما طرق الباب نادته من وراء الحجاب يا سفيان من وهب الله شيئا فلا يعود فيه وأنا قد وهبتك إليه فلا أراك إلا بين يديه. قال قطب الإشراق الحداد طلبنا من الكل حتى صار كل يطلب منا. الشيخ الخطيب البغدادي ألف كتابا ذكر فيه الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الذي رحلوا لأجل طلب حديث واحد أو ما هذا معنى. أشهد الشافعي رحمه الله تعالى أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. يقول الحبيب عمر بن سكاب لا مطر إلا بواسطة سحاب ولا علم إلا بواسطة كتاب La matara illa biwasitatis sahab. Tidak ada hujan kecuali diawali dengan adanya mendung. Baik. Biasanya kalau mau turun hujan itu diawali dengan mendung. Begitupun la ilma illa biwasitatil kitab. Tidak ada ilmu itu akan datang, akan kita dapat tanpa melalui perantara kita. Jadi nggak akan pernah kita dapat ilmu, nggak akan pernah kita mempunyai ilmu kalau kita nggak punya kitab. Jadi jangan remehkan kitab, jangan diremehkan kitab. Harus punya kitab. Kalau punya uang, nabung, beli kitab. Nah, kalian nih yang masih ada rezeki, orang tuanya masih ada, beli kitab yang besar. Walaupun belum bisa baca, walaupun belum bisa baca kitab, ya beli kitab apa yang kalian mau beli. Karena nanti kitab sekarang
bisa jadi langka, bisa jadi lebih mahal. Ada uang 100.000, tanya Ustadz Ibrahim, Ustadz ini bawa uang 100.000, beli kitab apa buat anak, nanti beli kitab ini sesuai dengan uang. Ya, nanti punya kitab sendiri, punya perpustakaan sendiri. Kalau ente sudah punya, sudah bisa baca kitab. Ini yang bikin kalian malas untuk membaca kitab apa? Karena belum bisa baca. Kalau udah bisa baca enak, semua ada dalam ilmu, ada dalam kitab. La matara illa biwasitatis sahab, wala ilma illa biwasitatil kitab. Ya, tidak akan turun itu hujan kecuali dengan perantara mendung, dan tidak akan terjadi itu ilmu, tidak akan didapat itu ilmu tanpa kita. Ya, jadi kitabnya harus dijaga, jangan dikotori. Ya, kitab apa saja yang kalian pelajari, mau tajwid kah, mau juz amma kah, mau iqra kah, ini kadang sedih lihat kitab iqra, kadang udah di mana kena hujan, di depan kamar mandi, kadang di sana. Bagaimana akan mendapatkan ilmu? Wala ilma illa biwasitatil. Nah, paham ya? Paham? Jadi utamakan, muliakan ilmu dengan kitab. Ente muliakan kitab berarti muliakan ilmu. Paham? Nah. Al-ijtihad wal himmatu fi talabil ilmi. Fi sahih Muslim an Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu taala, la yustata'ul ilmu bi rahatil jinsi. Nah, gak bisa ente dapat ilmu dengan rohah, dengan tenang, dengan santai, dengan leha-leha, gak mau ngapal, gak mau dihukum, gak bisa. Ilmu itu gak bisa didapat dengan leha-leha, dengan santai, gak bisa. Harus dengan mujahadah, harus dengan semangat. Baik. Berapa kali Anda sampaikan, kalau ente belajarnya nggak ada mujahadah, nggak ada semangat, tidak akan mendapatkan ilmu. Oh, ini udah nggak semangat, nggak punya kitab, nggak mau ngapal, salah mondok ente, ya salah tempat. Nah, kami. Qala Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith fi wasfi talabil ilmi, kun fi bukuri guraban wa fi tamalluki kitun summa ihtamil mithla kalbin wadala wada linujhika syarfu. Amin. Qala Sayyiduna Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu, as-saliku saliku la yazalu fi mazidin minal ma'rifati wal ibadati hatta yakhruju minad dunya hatta takhruja minad dunya wa dhalika alamatu sidqihi. فإذا نظر عليه أثر من التفسير دل ذلك على وقوفه أو على فتوره. Orang yang belajar, orang yang salik, orang yang mencari ridha Allah, mencari Allah dalam hidupnya, ya, mencari ridha Allah dalam hidupnya. Seperti kita ini santri, kita mencari ridha Allah melalui ilmu itu. Itu tidak akan dilalui hari-harinya kecuali harus ada ziyadah fi ma'rifatillah. Harus selalu lebih tahu, harus ada tambahan ilmu sampai kita mati. Kalau udah mati baru nggak usah belajar, nggak usah ditambah lagi ilmunya. Siapa yang mau nambahin ilmu itu? Siapa yang mau ngajarin ente di kuburan? Entenya mati, anda ngajarin ente di kuburan gitu. Dari jadi setiap hari orang yang mencari ilmu, orang yang mencari ridha Allah harus ada ziyadatul ilm, ziyadatul ma'rifah. Kalau orang yang mencari ridha Allah, orang yang ahli ibadah, harus setiap hari ada tambahan ma'rifah, tambah yakin. Nah, kalian yang mencari ilmu harus ada tambah ilmu. Anda tanya, hari ini dapat tambahan ilmu apa? Nah, ada nggak? Harus ada, setiap hari harus ada. Kenapa nggak ada tambahan ilmu? Oh, ustadznya nggak nyuruh. Ada santri bebek ini. Santri bebek yang setiap hafalan harus disuruh, hafalan harus diingatkan, hafalan harus di obrak-abrik. Itu
Santri itu harus punya inisiatif sendiri. Ini yang tadi dikatakan yang dibaca sama Ustadz Ali, langsung tadi bacaan apa tadi yang tadi ditulis terus dihafalkan. Itu faedahnya. Ya, bukan cuma dengar aja. Nah, ada juga nggak tahu nih. Ali yang baca disalin ke buku apa enggak? Nah, itu salin ke buku itu hafalkan atau fawaid. Nah, itu juga harus begitu. Jadi harus haus dengan ilmu, harus haus dengan ma'rifah. Paham tuh? Nanti nggak bisa kalau belajarnya seperti ini aja, nggak ada ziyadatul ilm, nggak ada nambah ilmu, lama prosesnya. Kecuali kalau hati ente bersih banget, ente cepat dapat ilmu laduni deh. Cuma kan hati ente nggak ada yang bersih, ya nggak? Indomie mulu yang dipikir. Ya. Nggak ada yang bersih, yang ada nyakitin guru mulu, bikin kesel guru mulu, yang ada pengen pulang mulu. Amin. Wallahu a'lam. Satu mal kelewatan antum geroin karena golil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bid-din. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharain radhiyallahu anhu wa ankum fi kitabin Nasaihdiniyah as-safha 33. Bismillahirrahmanirrahim. Walaysa yaqdirul insan ala ayyamita nafsahu ala al-islam walakin qad ja'alallahu lahu sabilan ila dhalik idza akhadha bihi kana qad ata billadhi huwa alayh wa imtithala ma amarahu bihi wa huwa an yakhtara al-maut ala al-islam wa yuhibbuhu wa yatamannahu wa yu'azzimu alayh wa yakrahul maut ala ghairi minal adyan wa la yazalu da'iyan mutadarri'an wa sa'ilan minallah ayyatawaffahu musliman. Jadi seseorang itu tidak bisa semena-mena tiba-tiba gitu tanpa kudrat, tanpa iradat dari Allah, tanpa usaha dari dirinya untuk mati dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Nggak bisa. Ya, tidak bisa seorang manusia itu mati ujuk-ujuk mati langsung husnul khatimah tanpa ada sebab musabab, nggak bisa. Ya, harus ada sebab musabab. Sedikit sekali orang yang bermaksiat kemudian matinya husnul khatimah, itu sedikit sekali. Karena semuanya harus ada sebab musabab. Nah, kalau orang ingin mati dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah qad ja'ala Allahu lahu sabilan ila dzalik. Allah kasih jalan caranya. Ada caranya seseorang untuk mati husnul khatimah. Gak bisa ente gak ibadah, ente gak kenal Allah, ente bilang kalau ada takdir ya husnul khatimah, ya husnul khatimah. Gak bisa. Itu harus ada jalan, harus ada mujahadah. Nah, Wala yazalu da'iyan mutadarri'an wa sa'ilan minallah ayyatawaffa musliman. Dan harus berdoa, harus senantiasa, jangan lepas doa. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, minimal misalnya Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il, misalnya. Itu harus ada doa untuk meminta husnul khatimah dalam hidup kita. Nah, jangan sampai lepas. Naam. Wa bidzalika wasafa anbiya'u wa salihina min ibadi faqala mukhbiran an Yusuf bin Ya'qub wa anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 100 yang ayat 101. Di situ Allah sebutkan kisahnya Nabi Yusuf bin Ya'qub yang selalu berdoa kepada Allah, tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin, ya Allah matikan aku dalam keadaan muslim, dalam keadaan agama Islam, dan golongkan aku bersama orang-orang yang saleh. Walhikni bisolihin. Ada Nabi Yusuf alaihissalam minta
minta agar matinya husnul khatimah. Begitupun Nabi Muhammad SAW. Lalu kenapa kita nggak minta Nabi mati husnul khatimah? Harus dalam doa kita minta husnul khatimah. Kalau ada doa-doa yang mengarahkan kita untuk mati husnul khatimah, fokuskan, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Karena apa? Karena ujung atau akhir yang dinilai daripada perjalanan hidup kita adalah akhirnya, bukan sekarang. Sekarang ini upaya kita untuk menggapai husnul khatimah sesuai yang Allah jalankan, Allah syariatkan dan Rasulullah tunjukkan. Ini sekarang kita lagi berupaya agar wafat kita ini husnul khatimah sesuai dengan yang Allah tunjukkan, yang Nabi arahkan, yang Nabi bimbingkan. Intinya nanti di akhirnya, seperti yang kemarin kita sampaikan, ada jaminan kita bahwa kita sudah pasti mati husnul khatimah? Tidak ada jaminan, belum ada jaminan. Nah, makanya kita ada namanya doa minta agar mati kita husnul khatimah. Makanya kita ada perintah dari Allah untuk ngikutin jalan-jalannya Allah, ibtitalul awamir wajtinabun nawahi. Kita ikutin jalannya Allah, jauhi larangan Allah. Ini yang akan mengarahkan pada husnul. Nah, sekarang ini kita upaya. Penentuannya nanti di akhirnya. Di akhirnya. Ya, kalau nanti kalian sudah kelihatan Muhammad Nur meninggalnya di pondok dalam keadaan sujud, ada husnul khatimah. Husnul khatimah. Tapi bisa nggak, mungkin nggak Muhammad Nur lagi liburan meninggal dunia lagi main gaple, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa saja. Suul khatimah apa usul khatimah? Nah, jadi yang menentukan akhir kita adalah nasib kita di akhirnya. Innamal a'malu khawatimuha. Semua amal-amal kita ini yang menentukan di akhirnya. Karena ini belum ada jaminan. Sekarang lagi belajar, lagi berusaha, lagi mujahadah. Naam. Amin. Wa ani sahrati hina amanu fatu'aduhu Wa haka Allah Ta'ala an Ibrahim. wa haka Allah ta'ala an Ibrahim alaihi salam annahu awsabani wa an Yaqub annahu awsabani aidan alaihi salam bil maut ala al-islam wa qala ta'ala wa wassa bi Ibrahim bani wa Yaqub ya bani inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, begitulah orang tua dari zaman dulu ya. Beda dengan orang tua sekarang. Orang tua dahulu para anbiya, aslafun soleh ya, sampai yang dipesankan, yang dididikkan, yang diutamakan kepada anak-anaknya adalah apa? Mati dalam keadaan Islam. Itu orang-orang tua dulu tuh. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dikenalkan Islam. Nah, kamu harus sholat, kamu harus ibadah ya. Kalau orang tua sekarang enggak. Ya, kalau anaknya belum bangun subuh, enggak dibangunin. Mau bangunin anaknya sholat subuh takut orang tua sekarang. Takut apa? Takut ngambek ntar nggak mau sekolah. Allah. Orang tua sekarang. Nanti kalian kalau punya Nur itu mau punya anak nggak? Mau punya anak ya? Mau? Enggak? Ente kesenyum jawab, ente mau punya anak? Mau, tapi nikah ya. Ya, karena nanti ente jadi orang tua. Itu yang utama, kenalkan anak-anak kita tentang Allah, kenalkan anak-anak kita tentang tauhid, gitu. Ya, sebagaimana para anbiya yang dahulu mengenalkan anak-anaknya kepada anaknya tentang Allah. Lihat, wa wasabiha Ibrahim banihi Yaqub. Nabi Ibrahim mengenalkan, berwasiat kepada anaknya, ya baniya innallaha astafa lakumudina fala tamutunna illa wa antum. Wahai anakku, Allah sudah memilih agama Islam yang baik buat kalian, maka jangan kalian mati kecuali dalam beragama Islam. Tuh, kenalkan Islam, jangan takut sama. Ya, orang tua sekarang takut banget sama anaknya, apalagi kalau udah anaknya udah kerja, orang tuanya bisa jadi budak. Kalau sekarang,
orang tua sekarang itu yang min alamat sa'ah, budak yang melahirkan tuannya. Ya, apa bahasanya di antara tanda-tanda kiamat adalah ya sekarang banyaknya budak yang melahirkan tuannya. Jadi sekarang orang tua yang seharusnya jadi dimuliakan sekarang jadi budak-budaknya anak-anaknya. Ya, jadi budak-budaknya anak-anaknya. Anak-anaknya pergi jalan sama istrinya, emaknya jaga rumah, jagain motornya anaknya. Jadi budaknya anaknya, ya Allah. Ada akhir zaman. Ya, nah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Yakfi alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad radhiyallahu anhu wa ankum. Ini bedakan dengan ceramah dengan baca kitab. Biar nanti kalau ada habaib kita sudah terbiasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma Muhammad shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad radhiyallahu anhu wa ankum. radhiyallahu anhu wa ankum. Fil kitab adabil alim wal muta'allim. Ila an qala Dan qala wa nuqila al-qadi Husain fi awal ta'liqatihi annahu ruya 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ahabba al-'ilma wal 'ulama'a lam tuktab 'alaihi khati'atuhu ayyama hayatihi. Allah. Qala ruya annahu nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man shalla khalfa 'alimin faka'annama shalla khalfa nabiyyin wa man shalla khalfa nabiyyin faqad ghufira lahu. Nah, jadi inilah diantara keistimewaan kita dianjurkan untuk cinta orang-orang soleh, cinta para ulama, cinta para habaib, cucunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kemarin dijelaskan ulama itu satu di antara 3 orang yang kelak akan memberikan pertolongan syafaat di hari kiamat. Ya, jadikan nama kita ada di hati para ulama, para orang soleh, agar diingat sama orang soleh, sama para ulama, sama para habaib. Nah, harapan kita nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat. Ahibbus solihina walastu min. Kata Imam Syafi'i, aku ini senang orang-orang soleh padahal aku bukan orang soleh. Ya, yang aku cintai dari orang soleh itu agar aku mendapatkan pertolongannya Nabi, syafaatnya di hari kiamat. Ada Imam Syafi'i. Nah, diantaranya keistimewaannya kita dekat dan keistimewaannya orang-orang soleh adalah man shalla khalfa alimin, siapa yang sholat di belakang orang alim, orang soleh, ya, maka seakan-akan maka nama sholat khalfa nabiyyin, seperti kita sholat di belakang Nabi, diterima ibadah kita. Kenapa? Karena ilmunya. Ya, ulama itu tidak sholat kecuali memakai ilmu. Ada tumakninahnya, ada tartil bacaannya, ada khusyuknya, ada tenangnya, ada tumakninahnya. Karena kan yang hilang dalam sholat kita ini, kalau bukan dengan orang alim, tumakninah aja udah pasti. Karena tumakninah kita hilang, buru-buru, ya. Mana Imam Masjidil Haram kita nggak hadir, banyak undangan kita, Sarjilani, ya. Oh, itu jadi biasakan cintai ulama, dan dikatakan di sini di antara keistimewaannya man shalla khalfa alim fakana ma shalla khalfa nabi. Faman shalla khalfan nabiyyin faqad ghufira lahu. Barang siapa salat di belakang nabi maka telah diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu. Jadi salat di belakang ulama, di belakang orang soleh, minimal ada 2 keistimewaan dari antara keistimewaan yang lain. Ya, yang satu, kita salat di belakang orang alim itu seakan-akan seperti salat di belakang nabi.
Yang kedua, sholat di belakang orang alim, dosa kita diampun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, pasti diterima oleh sholatnya sebab berjamaah. Itu ya. Nah, bahkan dikatakan man ahabbal ilma wal ulama, orang yang cinta kepada ilmu, orang yang cinta ilmu dan cinta ulama. Kalau ente belum cinta ilmu karena masih banyak naik mainnya, masih banyak bengongnya. Orang kalau udah cinta ilmu, senang sama ilmu, cinta sama ilmu, apalagi sama ulama, sama guru, lam tuktab alaihi khati'atuhu ayyama hayatih, tidak dicatat kesalahannya selama hidupnya. Kenapa? Karena barakatul ilm, barakatul. Bagaimana dia akan berbuat dosa? Bagaimana dia akan bermaksiat? Karena sehari-harinya ilmu. Tapi apakah dia tidak berdosa? Tidak berdosa? Ada dosanya, ada salahnya, gitu. Tapi nggak dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena banyakkan dirinya sibuk dengan cinta ulama, sibuk dengan cinta ilmu. Kalau cinta ilmu semuanya yang difikirkan tentang ilmu. Bagaimana ilmu ini sampai kepada hati manusia? Bagaimana saya bisa mengamalkan ilmu? Bagaimana orang-orang itu bisa cinta ilmu? Itu aja. Ya, gimana kalian mikirin asatid, gimana anak-anak ini biar anak-anak belajarnya enak, biar anak-anak dapat ilmu, biar anak-anak ini gak mudah menghafal. Gimana metodenya? Ada namanya cinta kepada ilmu. Yang dipikirkan hanya ilmu. Gimana ilmu sampai kepada santri, gimana ilmu sampai kepada anak-anak, gimana ilmu sampai kepada jamaah. Ada ilmu. Kalau mereka ada salah, ada dosa sedikit, lam tuktab fi hayati. Ya, mudah-mudahan guru-guru kita diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar nanti akan memberikan syafaat kepada kita semuanya, ya. Nah, wallahu a'lam. Kembali menurut bagi 15. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagu setelah Alhamdulillah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adama naf'a bi ulumihi wa ulumikum fid dharain amin radhiyallahu anhu wa ankum. Wa qala radhiyallahu anhu akhlisu fi a'malikum wa hadaru syawaib wal muhbitah laha farriya'u muhbitun lil amali wa tasannu muhbit wa tasannu yuhbitul amal wal ujub yuhbitul amal bita'ajjab bi'ilmik huwa man wafaqaka lahu huwa man gawaka alaihi huwa man yassar laka asbabuh i'malu was'alullaha al-qabul law qabilallahu lakum tasbihahu wahidah batarbahuna biha ribhas sa'adatil abadiyah. Nah, dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ucapan beliau, perkataan beliau pada bulan Ramadan 1325, beliau katakan, akhlisu fi amalikum, ikhlaslah selalu kalian dalam berbuat kebaikan, dalam beramal soleh. Ini nasihatnya Habib Ali Al-Habsyi. Ya, akhlisu bi amalikum. Ya, dan hati-hatilah kamu dengan amalan-amalan, dengan perbuatan-perbuatan yang merusak amal-amal, merusak pahala-pahalanya. Jadi kalian perhatikan semua. Ya, kalian sudah dari jam 3 dibangunkan, kemudian sholat berjamaah, kemudian belajar, kemudian menghafal. Itu semuanya adalah amal-amal yang jika kalian ikhlas, kalian akan mendapatkan pahala. Tapi ingat kata Habib Ali, kalian juga harus menghindari amalan-amalan yang bisa merusak daripada pahala yang telah kalian lakukan. Apa itu diantaranya? Fariya'u muhbitun lil amal. Diantaranya ria, ya, ria mengerjakan sesuatu apapun bukan karena Allah, karena anak misalnya, karena ustadz misalnya, karena peraturan, itu hilang tuh pahalanya.
Kalian bangun malam, dibangun ayo salat, gum salat. Kalian bangun bukan karena Allah, bangunnya karena ya Allah. Ntar dimarahin ayah kalau nggak bangun. Ya Allah, ntar digebuk Ustaz Ali kalau nggak bangun. Nah, itu namanya bukan karena Allah. Belum ikhlas berarti. Nah. Kalau kalian sudah ikhlas, begitu dibangun, ayo aulat gum. Alhamdulillah dibangun. Kalian bangun langsung ke kamar mandi, langsung ke masjid sholat. Allahu Akbar. Ada ikhlas. Berarti ente dibangunkannya, bangun tidurnya karena Allah. Nah, kalau bangun tidurnya karena manusia, yaitu tadi begitu dibangunkan sampai ke masjid bukan ibadah tapi tidur. Itu udah ciri jelas itu. Itu udah jelas itu. Itu ciri orang yang bangun malamnya bukan karena Allah. Kalau orang bangun malamnya karena Allah, dia tidak akan sia-siakan waktu yang dia ada di sepertiga malam untuk ibadah. Ente gak akan sia-siakan. Paham nggak? Paham nggak? Kalau ente bangunnya karena Allah, maka sepertiga malam itu kalian tidak akan tidur, kalian tidak akan pindah tidur. Karena Allah, alhamdulillah bangun malam. Karena kalian tahu banget di sepertiga malam terakhir ada darbus sholihin, itu jalannya orang-orang soleh menuju ridhonya Allah, menuju hajat-hajat dirinya dunia dan akhirat, menuju suksesnya itu orang-orang soleh. Ada semua orang-orang soleh ada. Ini yang pada di foto di Habibah Sayyidul Walid, ya, nggak pernah ninggalin bangun malam. Ini semua Habib jelas, Habib Salim, Habib Hasan, Asab Qasim. Ini yang dikatakan Habib Hasan. Nanti kalau ngikutin dia mulai Habib Qasim, Habib Abdullah Mahfud, ada semua orang-orang saleh semua mendapatkan derajat kewalian, mendapatkan husnul khatimah dengan apa? Dengan qiyamul lail, dengan mereka meminta, dengan mereka menangis, sehingga diberikan ilmu. Nah, jadi kalian dibangunkan bangun malam itu untuk apa? Untuk mengikuti jejak mereka semuanya, sehingga muncullah itu la inna auliya Allahi la khaufun alaihim. Kalau ente sudah dicintai oleh Allah, enggak ada rasa takut ente nanti sama Allah. Bukan sama Allah. Ente enggak ada rasa takut dalam kehidupan ente. Enggak ada rasa takut lapar, takut miskin, takut ini, takut enggak. Paham? Jadi kalau dibangunin sholat malam, akhlisu lillah karena Allah. Kan bagi mana waktu? Masih ada waktu? Masih. Beliau watasonodar yang berpura-pura ya, dalam beramal dibuat-buat, tasono ya. Amal dibuat-buat, nah, ini juga muhbitun, menghilangkan pahala gitu. Nah, kalau lagi wirid nggak ada anak, tapi begitu anak datang, itu muhbitun lil amal. Ini juga merusak amal, nggak dapat pahala juga. Ada yang begitu? Semuanya begitu. Ya, jadi amalnya kalian bukan karena Allah, wiridnya kalian bukan karena Allah. Nah, karena manusia. Bata'ajab bil ilmik wa hu man wafaqalah, kamu akan ujub dengan ilmumu, dengan amalmu. Siapa yang memberikan kamu taufik? Ya, man gawaka, siapa yang memberikan kamu kekuatan? Siapa yang memberikan kamu kemudahan? Maka was'alullahal qabul, selalulah minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima semua amal-amal kita. Wallahu a'lam bishawab. Warzuqni. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu
ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim asyhadu Gak usah dilepas, ntar sini aja tuh. Gak usah diturunin, sini aja. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna Allahumma 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim Asyhadu ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka dika wan nar asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar asyhadu an la ilaha illallah as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim asyhadu illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka min sakhatika wan nar Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim asyhadu an la Ka'afun tuhibbul fa'fu 'anna Allahumma innaka 'afuwun fa'fu 'anna Allahumma innaka 'afuwun
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu la illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa Allahumma innaka afuwun tuhibbul ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Bismillah.